Pernahkah kamu merasa terjebak di pekerjaan? Kamu sudah bekerja keras, lembur, selalu bilang iya untuk setiap tugas, tapi karirmu rasanya mandek, jalan di tempat. Padahal, kamu lihat temanmu yang kerjanya lebih santai, malah dapat promosi duluan. Rasanya tidak adil, kan? Nah, kalau kamu merasakan hal ini, mungkin tanpa sadar kamu telah melakukan satu kesalahan kecil yang ternyata bisa menghancurkan karir jutaan orang. Dan yang paling menyeramkan, banyak dari kita tidak menyadarinya sama sekali. Apa kesalahan kecil itu? Kesalahan itu adalah pola pikir yang salah tentang produktivitas. Kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut perangkap kesibukan. Kita percaya bahwa semakin sibuk kita terlihat, semakin banyak tugas yang kita kerjakan, maka kita adalah karyawan yang baik dan berharga. Kita takut menolak pekerjaan tambahan dari atasan atau rekan kerja, khawatir dianggap tidak mampu atau tidak mau bekerja sama. Kita selalu ingin terlihat sibuk, sampai-sampai kita mengisi waktu luang dengan pekerjaan-pekerjaan remeh, hanya agar tidak terlihat menganggur. Apakah ini terdengar familiar? Pola pikir ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena ini adalah resep jitu menuju burnout. Saat kita terus-menerus memaksakan diri untuk mengerjakan semua hal, energi mental dan fisik kita akan terkuras habis. Awalnya mungkin terasa hebat. Kita merasa seperti pahlawan super yang bisa menangani semuanya. Tapi lama-kelamaan, semangat itu akan padam. Kita jadi mudah lelah, gampang stres, dan kehilangan motivasi. Pekerjaan yang dulu kita cintai, kini terasa seperti beban yang sangat berat. Kualitas kerja kita pun menurun drastis. Kita jadi sering membuat kesalahan, dan kreativitas kita seakan mati suri. Inilah tahap pertama kehancuran karier yang disebabkan oleh jebakan kesibukan. Selanjutnya, jebakan kesibukan ini mengalihkan fokus kita dari hal-hal yang benar-benar penting. Dalam manajemen waktu, ada konsep yang membedakan antara tugas yang mendesak dan tugas yang penting. Tugas mendesak adalah tugas yang butuh perhatian segera, seperti membalas email atau telepon. Sedangkan tugas penting adalah tugas yang memberikan dampak besar pada tujuan jangka panjang kita, seperti membuat rencana strategis, belajar skill baru, atau membangun jaringan profesional. Celakanya, orang yang terjebak dalam kesibukan cenderung menghabiskan 90% waktunya untuk hal-hal yang mendesak tapi tidak penting. Mereka sibuk memadamkan api-api kecil sepanjang hari, sehingga tidak punya waktu dan energi lagi untuk mengerjakan hal-hal besar yang sebenarnya akan mendorong karier mereka maju. Mereka menjadi sangat efisien dalam mengerjakan hal-hal yang salah. Coba bayangkan seorang koki. Jika dia menghabiskan seluruh waktunya untuk mencuci piring kotor yang menumpuk yang memang mendesak, kapan dia punya waktu untuk menciptakan resep baru yang inovatif, yang bisa membuat restorannya terkenal? Mustahil, kan? Begitu pula dalam karier kita. Jika kita hanya sibuk dengan tugas-tugas administratif atau permintaan-permintaan mendadak dari orang lain, kita tidak akan pernah punya waktu untuk mengerjakan proyek-proyek strategis yang bisa dilihat oleh manajemen puncak. Kita akan dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan untuk hal-hal kecil, bukan sebagai pemikir strategis yang visioner. Inilah yang menyebabkan stagnasi karier. Kita bekerja paling keras, tapi kita tidak pernah mendapatkan pengakuan atau promosi yang kita harapkan. Budaya kerja di banyak perusahaan sayangnya seringkali memperparah masalah ini. Ada semacam penghargaan tak tertulis bagi mereka yang terlihat paling sibuk, yang paling sering lembur, atau yang paling cepat membalas email di luar jam kerja. Budaya ini mengutamakan aktivitas daripada efektivitas. Mereka menghargai orang yang berlari di treadmill, bukan orang yang benar-benar mencapai garis finish. Akibatnya, kita semua berlomba-lomba untuk terlihat sibuk, bukan untuk benar-benar menghasilkan sesuatu yang bernilai. Kita menjadi aktor dalam sebuah drama kerja, memainkan peran sebagai karyawan yang super sibuk, padahal di dalam hati kita merasa kosong dan tidak produktif. Jadi, bagaimana cara kita keluar dari jebakan mematikan ini? Langkah pertama dan yang paling penting adalah mengubah pola pikir. Sadari bahwa nilai kamu sebagai seorang profesional tidak diukur dari seberapa sibuk kamu, tetapi dari hasil dan dampak yang kamu ciptakan. Produktivitas bukanlah tentang melakukan lebih banyak hal,
tetapi tentang melakukan hal yang benar dengan lebih baik. Mulailah berani untuk berkata tidak atau nanti. Ini bukan berarti kamu menjadi orang yang egois atau tidak mau membantu. Ini berarti kamu menghargai waktumu dan fokus pada prioritasmu. Belajarlah untuk membedakan mana yang penting dan mana yang mendesak. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, luangkan waktu 15 menit untuk merencanakan harimu. Identifikasi 1 hingga 3 tugas paling penting yang harus kamu selesaikan hari itu, yaitu tugas yang akan memberikan dampak terbesar pada tujuanmu. Jadikan tugas-tugas ini sebagai prioritas utama. Kerjakan tugas ini di pagi hari saat energimu masih penuh, sebelum kamu diganggu oleh hal-hal mendesak lainnya. Kamu akan terkejut betapa produktifnya dirimu saat fokus pada hal yang benar. Komunikasikan juga batasanmu dengan jelas kepada atasan dan rekan kerja. Jika kamu diberi tugas tambahan saat sedang mengerjakan sesuatu yang penting, jangan langsung bilang iya. Coba katakan sesuatu seperti, "Tentu, saya bisa bantu. Saat ini saya sedang mengerjakan proyek ke-10 yang tenggatnya besok. Apakah tugas baru ini lebih prioritas? Jika iya, mana yang harus saya dahulukan?" Dengan cara ini, kamu tidak menolak, tetapi mengajak mereka untuk ikut berpikir tentang prioritas. Ini menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang strategis, bukan sekadar pelaksana tugas. Selain itu, manfaatkan waktu luangmu dengan bijak. Jika kamu punya waktu 30 menit di antara meeting, jangan buru-buru mengisinya dengan membalas email yang tidak penting. Gunakan waktu itu untuk istirahat sejenak, membaca artikel yang bisa menambah wawasan, atau merencanakan langkah selanjutnya untuk proyek besarmu. Ingat, istirahat bukanlah kemalasan. Istirahat adalah bagian penting dari produktivitas. Otak kita butuh jeda untuk bisa berpikir jernih dan kreatif. Orang yang paling produktif bukanlah mereka yang bekerja tanpa henti, tapi mereka yang tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus beristirahat. Mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah, terutama jika kamu sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Akan ada rasa tidak nyaman dan rasa bersalah pada awalnya. Kamu mungkin akan merasa seperti seorang pemalas saat tidak terlihat sibuk. Tapi percayalah, ini adalah investasi terbaik untuk karir jangka panjangmu. Dengan fokus pada hal-hal yang penting, kamu tidak hanya akan menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, tapi juga akan punya lebih banyak waktu dan energi untuk kehidupan pribadimu. Kamu akan menjadi lebih bahagia, lebih sehat, dan pada akhirnya, lebih sukses. Jadi, mari kita berhenti memuliakan kesibukan. Mari kita mulai menghargai efektivitas dan dampak. Berhentilah menjadi karyawan yang selalu sibuk, dan mulailah menjadi karyawan yang bernilai. Jangan biarkan kesalahan kecil ini, yaitu terjebak dalam perangkap kesibukan, menghancurkan potensi besar yang ada dalam dirimu. Karirmu terlalu berharga untuk disia-siakan hanya karena ingin terlihat sibuk. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar pengembangan diri dan karier. Bagikan juga ke teman-temanmu yang mungkin sedang terjebak dalam situasi yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.